Ketika dia sampai di akhir, dia tidak lupa menghibur mereka sedikit. Juga bisa dianggap sebagai hal yang baik bahwa kami dikirim untuk menjaga perbatasan, dengan santai dan iseng. Orang di sudut berkata, bingung, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi antara pasangan guru dan murid dan dua sekte ini. Salah satu penjelasannya adalah kebencian sedalam laut. Tapi masih ada penjelasan lain yang menurutku, si tua Lu, lebih bisa dipercaya. Biar aku beritahu kalian, Lu Liu hendak melanjutkan perkataannya dengan gembira ketika, tiba-tiba, suara ketukan datang dari pintu. Semua orang di ruangan itu langsung waspada, dan kelelahan serta kelambanan mereka sebelumnya terhapus sekaligus saat masing-masing menyiapkan senjata mereka sendiri. Populasi di perbatasan langka, dan sangat suram dan terpencil. Mereka adalah satu-satunya tim yang ditempatkan secara permanen di kota untuk menjaga perbatasan, dan mereka yang berpatroli di luar tidak akan kembali secepat itu. Beberapa penduduk yang tersisa bahkan tidak akan keluar mencari kematian di tengah malam untuk berjalan-jalan. Tidak ada yang menjawab dari dalam ruangan. Setelah jeda yang lama, ada dua ketukan lagi di pintu. Lu Liu berkata dengan keras, siapa itu? Tiba-tiba, angin dingin bertiup, mematikan lampu minyak dan lilin di atas meja. Ruangan itu langsung gelap gulita, hanya menyisakan cahaya merah redup dari bara api di kompor yang menyala samar. Bayangan seorang pria yang membawa pedang di punggungnya terpantul di jendela kertas pintu. Orang itu berkata dengan suara yang keras dan jelas, Saudara Liu, ini aku. Hari ini terlalu dingin, jadi aku kembali dulu. Biarkan aku masuk dengan cepat agar aku bisa minum secangkir anggur untuk menghangatkan diri. Semua orang lain menghembuskan nafas yang mereka tahan dan mencaci makinya. Apa kau ingin mati, Chin tua? Hanya mengetuk pintu tanpa berkata apa-apa jika kami tidak tahu lebih baik, kami akan mengira kamu dimakan hantu. Orang di luar pintu terkekeh. Lu Liu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa itu, jadi dia berkata, ayo masuk. Dan membuka pintu. Hembusan angin dingin bertiup langsung dari luar. Itu benar-benar kosong. Lu Liu membanting pintu hingga tertutup. Nyalakan lampunya, nyalakan lampunya. Nyalakan lampunya. Pendatang baru itu berbalik dan menyalakan api dengan jari-jarinya yang sedikit gemetar, dan cahaya api yang bergetar menciptakan bayangan mereka. Dia belum menyalakan lilin sebelum dia berbalik lagi. Dia tergagap, Saudara Liu, aku ingin menanyakan sesuatu. Lu Liu berkata dengan tidak sabar, untuk apa kau membuang-buang waktu? Pendatang baru itu berkata, sebelumnya hanya ada 6 orang di ruangan ini, kan? Tapi, saat aku melihat sekeliling sekarang, kenapa? Sepertinya ada 7. Keheningan yang mematikan. Tiba-tiba, terjadi ledakan suara bising. Tidak jelas siapa yang bergerak lebih dulu, tetapi suara teriakan dan senjata yang saling bentrok bercampur, tinggi dan rendah. Lu Liu berteriak, cahaya, cahaya. Semua orang dengan tergesa-gesa menciptakan api, tapi gerakan mereka terlalu kacau. Dan nyala api bergoyang liar saat bayangan mereka bergetar hebat, bergoyang sampai membuat mata mereka pusing. Semakin banyak cahaya yang ada, semakin sedikit mereka dapat membedakan siapa adalah siapa. Semua orang takut menyakiti seseorang di pihak mereka, jadi mereka tidak berani bertindak kejam, membiarkan hal yang telah merayap masuk untuk menuai keuntungan dari kebingungan mereka. Ada cakar di sini, pisau di sana. Dan Lu Liu saat ini membenci segalanya ketika sesuatu tiba-tiba mencengkeram lehernya. Matanya berputar ke atas saat kakinya perlahan meninggalkan tanah, tidak bisa melihat apa yang mencekiknya. Tepat ketika dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu juga, pintu tiba-tiba terbuka dan angin kencang meluncur masuk. Sesosok manusia bergegas masuk. Tanpa melihatnya melakukan gerakan tertentu, Lu Liu mendengar jeritan aneh di samping telinganya, yang sepertinya berasal dari benda yang mencekiknya. Setelah itu, cengkeraman di sekitar tenggorokannya mengendur. 6 orang di dalam ruangan itu masih terguncang parah, dan ada beberapa yang sudah tergeletak di tanah. Orang itu membentak, dan semua lampu minyak di dalam ruangan menyala pada saat bersamaan. Dia membungkuk untuk memeriksa yang ada di lantai sejenak sebelum berdiri dan berkata, tidak terluka. Mereka baru saja pingsan. Orang ini tertutup lumpur hitam, dan dia tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kuburan. Selanjutnya, wajahnya ditutupi dengan jenggot, menutupi wajahnya dengan rapat. Sosoknya jelas kurus,
tetapi wajahnya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah pria besar kekar dengan cambang. Lu Liu akhirnya berhasil berhenti batuk, dan dia melihat ke atas dan ke bawah untuk beberapa saat sebelum dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Banyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia karena telah mengusir iblis itu sekarang." Orang itu meletakkan tangannya di bahunya. "Ada yang ingin kutanyakan?" "Lu Liu, silakan tanyakan." Orang itu berkata, "Sekarang tahun berapa?" Ketika Shen Qingqiu berguling dan merangkak turun dari gunung, tertutup lumpur seluruhnya, dia benar-benar ingin menghancurkan airplane shooting toward the sky 10.000 kali lipat. Menghancurkan jiwanya, atau menghancurkan pintu belakangnya, juga tidak masalah. Saat itu, metode penyelamatan hidup yang paling dia pertimbangkan sebenarnya adalah memalsukan kematiannya. Namun, apa gunanya memalsukan kematiannya? Dia bisa menemukan boneka atau seseorang yang tampak seperti dia akan mati sebagai gantinya sehingga dia bisa menyelinap pergi dan melarikan diri, tetapi drama sudah terlalu sering menggunakan kiasan itu. Jadi, metode yang dia gunakan adalah mati. Hari itu, dia dengan jujur, benar-benar menghancurkan diri sendiri, dan dia telah melakukan perbuatan baik dalam perjalanan keluarnya, mengeluarkan sebagian besar energi mengamuk yang tidak terkendali dari tubuh Luo Binghe. Untuk mengatakan bahwa pembuluh darah spiritualnya telah ditumbuk menjadi debu bahkan tidak akan berlebihan. Saat menghadapi kematian, dia hanya bisa bertarung untuk bertahan hidup. Nama sebutan benih bunga matahari dan embun bulan adalah benih daging, yang mewakili arti harafiahnya. Meskipun benih ini tidak banyak digunakan untuk kultivasi, ia tetap tumbuh dari sintesis energi spiritual dari dunia dan inti dari matahari dan bulan. Jika bibitnya ditanam dan dibudidayakan di tempat yang berlimpah dengan energi spiritual, dibentuk dengan cermat dan disiram dengan penuh semangat, ia akan dapat menumbuhkan tubuh manusia yang hidup pada saat ia dewasa. Meskipun tubuh manusia bisa tumbuh, tidak ada cara untuk menciptakan jiwa menggunakan metode ini. Dengan kata lain, yang tumbuh adalah cangkang kosong yang tidak berjiwa, dan tidak bisa lebih cocok lagi daripada menjadi wadah. Bukan lagi sekadar mimpi untuk menanam Shen kecil di musim semi dan menuai Shen besar di musim gugur. Namun, benih bunga embun tidak seperti kubis putih besar yang bisa dibesarkan hanya dengan menaburkan pupuk di atasnya. Shen Qingqiu telah menghancurkan beberapa kecambah benih daging sebelum akhirnya dia menumbuhkan yang tidak bengkok. Dia dan Sang Qinghua telah menghitung berbagai koordinat jauh sebelumnya dan menerapkan operasi jarak jauh. Mereka mendirikan barisan transportasi di bawah gedung tertinggi kota Huaiwi, dan ketika sinar matahari paling kuat, Sang Qinghua memasang barisan penggerak di Gunung Changqiong. Begitu jiwa Shen Qingqiu meninggalkan tubuhnya, dia akan dipindahkan ke benih embun yang telah lama mereka kubur jauh di dalam pegunungan di perbatasan. 3 lokasi, 3 arai. Jika disambungkan, keduanya akan membentuk segitiga sama sisi yang paling stabil. Seharusnya benar-benar stabil, sangat andal. Satu-satunya kekurangan terletak pada seseorang. Si Dewa Agung Airplane Shooting Toward the Sky terlalu dapat diandalkan. Meskipun kesalahan yang dikhawatirkan Shen Qingqiu tidak terjadi, seperti lengan dan kakinya belum selesai tumbuh, atau bagian penting dari tubuhnya lupa untuk tumbuh, benih bunga matahari dan embun bulan yang telah tumbuh yang dipaksa masak terlalu dini dengan menggunakan pupuk kimia memang memiliki beberapa efek samping. Ketika dia pertama kali bangun, Shen Qingqiu menunggu dengan tenang untuk beberapa saat, tetapi dia tidak mendengar bunyi bip Google terjemahan yang menjijikkan itu. Hatinya menjadi liar karena kegembiraan, sistem tidak keluar, hahaha, sistem tidak keluar. Aku mengganti perangkat kerasku, aku tidak akan menginstal perangkat lunak virusmu lagi, hahaha. Meskipun dia hanya untuk sementara merasa nyaman, dia masih tidak bisa menahan untuk menari kegirangan. Menari untuk kegembiraan, pantatnya. Seluruh tubuhnya masih terkubur lumpur, tak bisa bergerak.